warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Yang kami hormati, kami muliakan Saudara Menko Polhukam Bapak Mahfud MD beserta jajaran pejabat eselon 1 dan staf ahli yang tergabung dalam pertemuan virtual ini. Al-Mukarramun wal Muhtaramun, para guru, para kiai, para pimpinan ormas-ormas Islam tingkat pusat yang tergabung dalam Lembaga Persahabatan Ormas Islam yang insya Allah dirahmati, dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur alhamdulillah, meskipun terakhir kali saya ingin menyapa saudara-saudara, terutama kepada Menko yang memang sudah sekian lama tidak ada pertemuan dengan LPOI. Bahkan sebelum menjadi Menko pun kita sudah duduk berjam-jam membahas berbagai hal di Lembaga Persahabatan Ormas Islam. Pak Mahfud, semua tadi sebagian besar sudah disampaikan, namun ada hal yang sangat sederhana sekali sebetulnya. Ini semua alhamdulillah bisa kita lakukan. Tadi saya dengar di awal bahwa memang ada permintaan daripada Presiden kepada Pak Menko untuk membenahi komunikasi yang mandek, yang macet ini atau yang kurang. Sosialisasi, meskipun begitu keras pemerintah itu sudah melakukan sosialisasi terkait pandemi ini, masih dirasakan kurang. Kami ormas-ormas Islam yang tergabung dalam LPOI tidak kurang-kurangnya itu, maksimal. Tanpa seruan pemerintah pun kami sudah berbuat lebih dulu. Sebisa kami, sekemampuan kami. Oleh karenanya itu, terima kasih sekali ada saluran semacam ini. Semoga apa yang disarankan pembicara terdahulu itu bisa ditindaklanjuti, direalisasi, dan dijadwalkan lebih intens pertemuan dan frekuensi kita ini. Sehingga hal-hal yang timbul kecil bisa kita sampaikan langsung. LPOI setiap pekan, setiap Selasa bertemu seluruh pimpinan ormas tingkat pusatnya itu. Syukur bila dari Menko Polhukam bisa ada yang bergabung atau setidaknya apa yang disampaikan dibahas dalam rapat LPOI setiap pekan itu bisa juga disampaikan langsung dan diterima dan ditindaklanjuti secara cepat dari Kementerian Polhukam ini. Saya ingin berbicara bahwa yang terpenting saat ini adalah persatuan nasional, persatuan bangsa kita. Bahwa sekarang ini sudah terjadi banyak begitu perbedaan, katakan saja di dalam menangani masalah pandemi ini. Perbedaan itu sudah menjalar, sudah sampai kepada tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, orang-orang yang memiliki pengaruh dan didengar di masyarakatnya. Dan bahkan perbedaan ini, pro kontra ini juga terjadi di kalangan kedokteran dan lain-lain. Ini perlu digarisbawahi, ditanggapi secara serius, dan disikapi secara bijak oleh pemerintah. Terkait salah satunya saja masalah vaksin tadi. Sampai dengan hari ini kita masih dapat menemukan bahkan berita yang beredar di medsos itu, bukan hanya di medsos, tapi realitanya memang masih banyak penolakan terhadap vaksin itu. Ya, ini dalam rangka kita melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Ada keraguan terhadap vaksin yang diberlakukan sampai dengan hari ini. Oleh karenanya itu, ini tugas pemerintah sangat berat sekali melakukan sosialisasi ini sampai tercapai herd immunity itu. Bagaimana agar tidak ada keraguan, tidak ada kegalauan, tidak ada keresahan, kebingungan sebagian masyarakat yang belum divaksin. Kami berharap karena di kita bagaimanapun juga segala hal yang meragukan itu wajib kita tinggalkan. Bagaimana menjawab kekhawatiran, ketakutan masyarakat yang sehingga dengan sukarela apa yang menjadi hak kesehatannya itu dapat ditentukan secara baik sesuai dengan anjuran dan solusi yang dilakukan oleh pemerintah. Dalam hal ini kami pun berharap, tentu ada saja yang tidak bersedia divaksin. Namun karena tanggung jawab penyelenggara negara dalam hal ini pemerintah di seluruh tingkatan dari pusat sampai ke daerah, perlindungan itu diharapkan juga tidak hanya diberikan kepada mereka yang bersedia divaksin, namun juga kepada warga negara yang belum bersedia, belum siap divaksin karena sesuatu hal, pemerintah dalam hal ini juga harus memberikan perlindungan yang jelas. Oleh karenanya itu, karena kadar akal kita, pemahaman kita ini berbeda-beda di masyarakat kita ini, tentu pemerintah diharapkan tidak bosan-bosan melakukan sosialisasi dan pendekatan-pendekatan yang bisa diterima. Salah satunya, misalkan saja,
Kalau vaksin, bahasa vaksin ini, idiom vaksin ini terlalu begitu menakutkan didengar oleh masyarakat, bisa tidak? Yang bisa lebih diterima oleh batin rakyat kita yang sudah begitu akrab dengan kita, vaksinasi diganti dengan imunisasi. Mungkin bisa lebih diterima itu. Itu salah satu contoh. Ya, jadi kalau bisa bahasa vaksinasi itu diganti dengan bahasa yang bisa lebih sederhana dipahami dan bisa diterima oleh masyarakat, seperti yang sudah kita lakukan, ada imunisasi nasional dan sebagainya, mengapa tidak? Sama-sama memberikan imunitas kepada tubuh dan rakyat kita, dan insya Allah kita yakin memberikan perlindungan. Ini dalam rangka kita watawasau bil haq, watawasau bis sabr, watawasau bil marhamah. Oleh karenanya itu, sekali lagi, agar krisis kesehatan yang kita alami ini tidak terus melebar atau meluas menjadi krisis ekonomi, bahkan krisis sosial yang tidak kita harapkan. Ormas-ormas Islam seperti yang disampaikan pembicara terdahulu, semoga tidak selalu dijadikan pemadam kebakaran atau tukang cuci piring. Karena memang sebagai wujud tanggung jawab kepada sejarah, kepada agama dan generasi penerus kita. Apalagi kita yang ada di sini, seluruhnya ormas-ormas Islam yang berdiri sebelum kemerdekaan. Yang tadi sudah disampaikan itu tadi. Jadi kami memiliki tanggung jawab moral dan kami terus berbuat, kami lakukan. Kemudian bansos pun demikian di mana saja. Kami perhatikan masih banyak tidak tepat sasaran. Bahkan presiden sampai turun tangan langsung itu, menangani itu, berbagi-bagi itu. Sehingga menimbulkan kerumunan-kerumunan yang tidak selayaknya itu. Oleh karenanya itu, tapi kami bersyukur kemarin kami dengar dari Mensos bahwa mulai diperbaiki sistem pendataan itu. Lagi-lagi permasalahan padahal masalah pendataan ini. Ya, masalah pendataan, semoga pendataan masyarakat yang terdampak dan bisa lebih diprioritaskan untuk mendapatkan bantuan itu betul-betul dapat dilakukan secara teliti dan bisa tepat sasaran. Semoga upaya yang dilakukan Pak Menko beserta jajaran dan kita semua ormas-ormas Islam bisa lebih terjalin hubungan yang lebih erat, lebih kuat, lebih kompak di antara kita di dalam kita menghadapi pandemi. Semoga juga Allah Subhanahu wa taala mengangkat pandemi ini, segera mengakhiri pandemi ini dari tanah air kita yang kita cintai ini. Dan lain-lainnya insya Allah bisa kita bahas dalam waktu yang lebih leluasa, bisa kita harapkan bisa segera ditindaklanjuti oleh Pak Menko beserta jajaran, khususnya kepada LPOI dan ormas-ormas tergabung di dalamnya. Sekian, terima kasih dari kami. Sekali lagi, yang penting sekarang adalah persatuan Indonesia, ya, karena kita Bhinneka Tunggal Ika. Jangan sampai mereka yang berbeda pendapat dan sebagainya itu dijadikan musuh atau lawan, sehingga menimbulkan terus semakin meruncing dan semakin meruncing. Semoga pemerintah diberikan kekuatan lahir batin di dalam penyelenggaraan negara ini, pemerintahan ke depan, dan apa yang kita harapkan di 76 tahun Indonesia Merdeka ini, apa yang menjadi tujuan Indonesia Merdeka, apa yang menjadi cita-cita kemerdekaan kita. Merdeka, bersatu, berdaulat, adil, makmur bisa kita lakukan, dan saya yakin Pak Menko beserta jajaran ormas-ormas Islam tergabung dalam LPO ini semua mewarisi nilai-nilai luhur, karena kita merdeka atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorongkan oleh keinginan luhur. Saya yakin kita semua memiliki keinginan luhur dan mewarisi keinginan luhur para pejuang founding fathers kita sebelumnya. Fattakullah mastata'atum billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Muflih Khalif Ibrahim dari PSII. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, untuk berikutnya kembali kami mempersilakan kepada Bapak Menko Polhukam untuk merespon dari saran, masukan, dan pertanyaan dari 3 ormas tadi. Kami persilakan Bapak Menko. Ya, terima kasih. Mohon izin waktunya saya, ini udah jam 10 tapi saya